Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-ziyaratu wa amma thawabul mutazawirina fillahi farwiya an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam ma min abdin yazuru akhan lahu fillahi illa qala Allah ta'ala fi malakuti arshihi abdi zarani wa alayya qirahu la arda li abdi qira dunal jannah rawahu sahibul firdausi bighairi isnadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun pahala orang-orang yang saling berziarah, saling mengunjungi satu sama lain karena Allah. Kemarin sudah saya terangkan, karena Allah itu berarti di dalam hal yang bersifat minimal mubah atau wenang. Apalagi dalam hal yang bersifat sunnah, apalagi dalam hal yang bersifat wajib. Ini berarti fillah. Pahala-pahala bagi orang yang saling mengunjungi karena Allah. Karena Allah itu berarti dalam hal yang mubah atau sunnah atau wajib, bukan maksiat. Maka diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia pernah berkata, demikian perkataannya, Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mau berkunjung kepada saudaranya, saudara karena Allah, kecuali Allah berkata di kerajaan langitnya, di kerajaan arsy-Nya. Allah bersabda, hambaku saat ini mengunjungi aku. Dan saya harus memberi suguhan untuknya. Saya tidak ridho, tidak rela suguhan untuk hambaku kecuali surga. Jadi kalau ada orang yang berkunjung kepada saudaranya, maksudnya saudara muslim, sesama muslim, dan dia berkunjungnya karena Allah tadi berarti dalam hal-hal yang bersifat mubah atau sunnah atau wajib, maka Allah bersabda di kerajaan langit, di kerajaan arsy-Nya, hambaku sedang mengunjungi aku, kata Allah, dan saya harus menyuguhinya. Saya tidak ridho suguhan untuk hambaku kecuali berupa surga. Demikian. Ya, ini kalau ada kata-kata malakuti arsyihi, kerajaan arsy-Nya Allah. Ini bukan berarti Allah bertempat, bukan. Seperti kata-kata Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah bertempat di Ka'bah, bukan. Jadi itu hanya istilah yang menggambarkan kemuliaan. Sesuatu yang disandarkan atau dihubungkan dengan Allah karena untuk menunjukkan kemuliaan. Rumah Allah, berarti rumah untuk menyembah kepada Allah. Kerajaan arsy-Nya Allah, nah, berarti di situ ada ciptaan Allah yang maha agung, yang maha indah, ya, yang kemudian karena agungnya ya, disandarkan kepada Allah. Jadi
itu hanya merupakan perkataan yang sebetulnya bukan menunjukkan Allah bertempat. Karena kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya keyakinan Allah itu qiyamuhu binafsihi, bertempat pada zatnya sendiri. Jadi Allah tidak terlingkup ruang dan waktu. Karena justru ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi Allah tidak terlingkup ruang dan waktu. Makanya Allah bertempat pada zatnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam kharaja rajulun yazuru akhan lahu fillahi fa arsadallahu ala madrajati malakan qala aina turid qala uridu fulanan qala ali qarabatihi qala la qala an ali ni'matin lahu indaka turiduha qala la qala fa fima tazuruhu qala inni uhibbuhu fillahi qala inni rasulullahi wa innahu yuhibbuka wa iyyahu rawahu sahibul firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau pernah berkata, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ada seorang pemuda yang keluar rumah untuk mengunjungi saudaranya. Saudara karena Allah. Maka Allah mengutus di tengah jalan seorang malaikat untuk mencegat pemuda tadi. Dan malaikat ketika berjumpa dengan pemuda tadi, malaikat bertanya, wahai sang pemuda, mau kemana engkau? Sang pemuda pun menjawab, oh, saya menuju kepada saudaraku atau temanku, si Fulan. Malaikat bertanya, apakah karena dia merupakan kerabatmu? Sang pemuda menjawab, oh tidak karena itu. Oh, ataukah mungkin karena ada kenikmatan yang kau tuju, yang ada di Fulan tadi, saudaramu tadi. Sang pemuda pun menjawab, tidak karena itu. Malaikat pun bertanya lagi, terus karena apa engkau mengunjunginya? Pemuda menjawab, saya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah. Saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat pun berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, malaikat Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintaimu dan orang yang kau cintai tadi. Jadi Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang saling mencintai, dalam arti saling menyayangi karena Allah. Ya. Itulah keutamaan sodaqah. Sodaqah itu ada alifnya. Kalau sodaqotun maknanya sedekah. Kalau sodaqotun persahabatan sejati. Ya, ini nilai persahabatan sejati ini sangat tinggi dalam pandangan Allah. Orang yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah itu sangat tinggi derajatnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Ya. Karena Islam memang agama kasih sayang, agama cinta. Sehingga kalau kita kangen kepada teman, itu sangat terpuji sekali. Kita punya teman, walau tidak saudara. Atau saudara, tapi karena kita mencintainya bukan karena sekedar saudara, tapi karena kita merasa ada hubungan batin. Ya. Seperti teman sejati lah. Nah, seperti itu adalah sangat tinggi, sangat merupakan sangat kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah, cinta dalam arti kasih sayang. Sehingga kalau ada satu teman dengan teman yang lain saling merindukan, itu sangat mulia sekali. Cuma memang sudah diperingatkan, zurribban tazid hubban. Saling berkunjunglah kalian secara
jarang-jarang, sehingga akan bertambah cinta kalian, bertambah saling mencintai. Zur ghibban tazid hubban. Saling mengunjungilah kalian secara jarang-jarang. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering menjadi biasa. Kalau jarang-jarang semakin menambah rasa rindu, rasa cinta kepada sesama teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal ghibata. Iyyakum wal ghibata. Takutlah kalian semua akan ghibah, menggunjing, ngerasani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala man masya bin namimati baina ithnaini sallallahu alaihi fi qabrihi naran tuhriquhu ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa berjalan untuk mengadukan antara dua orang, untuk mengadu domba antara dua orang, maka Allah akan menguasakan atasnya kelak di alam kuburnya api yang membakarnya sampai kelak di hari kiamat. Jadi istilah mudahnya mengadu domba. Kalau kepada si A menggunjing si B, kalau kepada si B menggunjing si A. Pembicaraan si A diomongkan ke B, omongan si B diomongkan ke A. Nah ini namanya kalau orang Jawa istilahnya tumbak cucuan. Tumbak cucuan aja gitu. Omongnya si A diomongkan ke B, omongan si B diomongkan ke A. Ini namanya namimah, adu domba. Itu ancamannya apa? Kelak di kuburan, di alam kuburnya, dia akan tersedia api yang membakarnya hingga hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala al-ghibatu ashaddu minaz zina. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala alaihi salam ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi wa amma sahibul ghibati fala yughfaru lahu hatta yaghfira sahibuh. Fa'ulima min hadzal hadithi annal ghibata minal kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa beliau pernah bersabda, ghibah, menggunjing, itu lebih berat daripada zina. Para sahabat bertanya, loh bagaimana kok bisa wahai Rasulullah? Bagaimana bisa menggunjing lebih berat daripada zina? Padahal zina adalah dosa terbesar setelah syirik. Sama besarnya dengan membunuh. Qala alaihi salam. Kanjeng Nabi pun berkata, bersabda, kalau seorang berzina, kemudian dia taubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Tapi kalau orang yang mempunyai pernah menggunjing, ngerasani, maka Allah tidak mengampuninya kecuali orang yang dia gunjing mengampuni dia. Nah ini ampunan Allah masih bergantung kepada ampunan yang dia gunjing. Ini suratnya di sini. Padahal manusia itu sifat dasarnya tidak mudah memaafkan. Kalau Allah zat yang mudah memaafkan. Tapi kalau manusia ya, itu tidak mudah memaafkan. Fa'ulima min hadzal, maka diketahui dari hadis ini bahwa menggunjing itu termasuk dosa besar. Ini memang di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan memang pendapat yang paling keras, menggunjing itu semuanya adalah dosa besar. Tapi dia mengatakan tidak dipilah-pilah. Ya. Karena ada sabda orang alim itu dagingnya beracun. Ya. Jadi menurut sebagian ulama mengatakan
kalau yang digunjing itu orang alim atau orang ahli Quran, itu berbahaya, dosa besar. Tapi kalau orang biasa, tidak. Karena dagingnya tidak beracun. Kan ibaratnya orang yang menggunjing itu diibaratkan memakan dagingnya. Memakan daging yang orang yang digunjing. Nah, diibaratkan dagingnya orang yang alim itu beracun. Artinya apa? Kalau digunjing sangat berbahaya sekali. Makanya ada ulama yang berpendapat kalau yang digunjing itu orang alim atau orang ahli Quran itu termasuk dosa besar. Tapi kalau yang selainnya tidak. Itu sebagian ulama. Ada yang mengatakan tidak. Semua gunjingan itu dosa besar. Yang paling keras. Bismillahirrahmanirrahim. An Ala ibn al-Harith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hammazuna wal-lammazuna wal-masya'una bin-namimati al-ba'una lil-barra'i al-'aiba hasyarahumullahu yaumal qiyamati fi wujuhil kilabi tariqatun muhammadiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Ala bin Harith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka meremehkan, orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka merusak nama baik orang yang baik-baik, yang tidak melakukan kejelekan, itu kelak orang yang seperti itu akan dibangkitkan oleh Allah kelak di hari kiamat dengan wajah-wajah mereka berupa wajah anjing. Tubuhnya manusia tapi wajahnya anjing. Na'udzubillah min dzalik. An Abi Hurairah 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man ightaba fi umrihi marratan yu'aqibuhu Allahu bi'ashri uqubatin. Al-ula yasiru ba'idan min rahmatillahi wath-thaniyatu yaqta'ul malaikata anhu as-suhbata wath-thalithatu yakunu nazza'u ruhihi 'inda mautihi shadidan war-rabi'atu yasiru qariban ilan nari wal khamisatu yasiru ba'idan minal jannah was-sadisatu tashtaddu 'alaihi 'adzabul qabri was-sabi'atu yuhbatu 'amaluhu was-thaminatu yata'adza minhu ruhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wat-tasi'atu yaskhatullahu 'alaihi wal 'ashiratu yasiru muflisan yaumal qiyamati 'indal mizani zubdatul wa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, barang siapa sepanjang umurnya pernah menggunjing walau satu kali, maka Allah menyiksa orang tadi, memberi hukuman kepada orang tadi dengan 10 hukuman. Yang pertama, orang yang menggunjing itu menjadi jauh dari rahmatnya Allah. Jauh dari belas kasih Allah. Nomor 2, orang yang menggunjing itu malaikat tidak mau berteman dengannya, memutus pertemanan dengannya. Nomor 3, orang yang menggunjing itu kelak ketika meninggal, ruhnya dicabut dengan cabutan yang keras, bukan yang lembut. Nomor 6, nomor 4, orang yang menggunjing itu menjadi dekat kepada neraka. Nomor 5, orang yang menggunjing itu menjadi jauh dari surga. Nomor 6, orang yang menggunjing itu kelak di alam kubur siksaannya akan sangat pedih, sangat keras. Nomor 7, orang yang menggunjing itu amalnya dihapus. Amalnya dilebur, dihapus, dihilangkan. Nomor 8, orang yang menggunjing itu berarti menyakiti rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu ada hadisnya, beliau mengatakan bahwa seluruh alam ini dijadikan terlihat dalam alam kuburku. Nah, kalau terlihat berarti kalau umatnya ada yang ngerasani, yang gunjing, itu Kanjeng Nabi tahu. Dan itu berarti
Kanjeng Nabi hatinya sedih. Ya. Menjadi merasa sakit karena apa? Melihat umatnya ada yang menggunjing. Nomor 9, Allah membenci orang yang menggunjing. Nomor 10, orang yang menggunjing itu menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Walaupun dia ibadahnya banyak, pahalanya banyak. Kalau sering menggunjing orang, maka pahalanya itu kemudian dikasihkan kepada orang yang digunjing sampai dia sudah tidak mempunyai pahala sehingga menjadi dianggap bangkrut. Zubdatul wa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin karramallahu wajhah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum wal ghibata li'anna fiha thalatha afatin. Al-ula la yustajabu lahu ad-du'a was-thaniyatu la tuqbalu lahu al-hasanat was-thalithatu tazdadu alaihi as-sayyi'at. Zubdah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, takutlah kamu semua akan menggunjing. Karena di dalam gunjingan itu ada 3 bahaya. Yang pertama, yaitu orang yang menggunjing itu doanya tidak diterima. Nomor 2, orang yang menggunjing itu Allah tidak menerima kebaikan-kebaikannya. Nomor 3, orang yang menggunjing itu bertambah keburukannya. Zubdah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Abal Laythi al-Bukhariya kharaja hajjan faja'ala fi jaybihi dirhamaini wa halafa wa qala inni ghatabtu fi tariqi Makkah dhahiban aw ja'iyan falillahi alayya an asrifa ad-dirhamaini farja' ila manzilihi wad-dirhamani fi jaybihi. Faqila lahu fi dhalik faqala la an azniya mi'ata marratin ahabbu ilayya min an aghtaba marratan wahidah. Thumma qala man ightaba man ightaba rajulan faqihan jaa yaumal qiyamati maktuban ala jabhatihi ayisum min rahmatillahi wa man ightaba nabiyyan kana kaman qatala nafsan bighairi haqqin wa man ightiba fabalaghahu fasabara 'alaiha ghufira lahu nisfu dhunubihi wa yanbaghi li sahibil ghibati an yastaghfirallah ta'ala wa yatuba qabla al-qiyami minal majlisi asa an yaghfirallahu lahu dhalik kama qala sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahaduhum akhahu al-muslima bis-su'i falyasta'id billahi ta'ala fa innahu kaffaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwa Abu Layth al-Bukhari pernah keluar berangkat haji. Kemudian dia menyimpan 2 dirham di dalam kantongnya, kantong bajunya, di dalam saku bajunya. Kemudian dia bersumpah, kalau sampai saya menggunjing orang dalam perjalananku menuju Mekah, baik dalam keadaan pergi maupun pulang, maka saya nadar 2 dirham ini akan saya kasihkan kepada orang. Maka setelah itu ternyata Abul Layth pulang dari Mekah sampai kepada rumahnya dalam keadaan 2 dirham masih di dalam sakunya. Maka dikatakan padanya, tentang hal tersebut, kok bisa jenengan pulang dari Mekah kok sampai uangnya masih dalam kantong. Maka Abu Layth pun berkata, barang siapa menggunjing seseorang yang alim fikih, maka orang tadi kelak akan datang di hari kiamat dalam keadaan ada tertulis dalam keningnya tulisan berupa tulisan ayyisum minallahi min rahmatillahi. Ini orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa menggunjing Nabi, maka orang
yang menggunjing tadi seperti membunuh orang tanpa berdosa. Barang siapa digunjing, kemudian gunjingan tadi sampai kepadanya, tapi dia sabar atas gunjingan itu, maka dia separuh dosanya diampuni. Maka sebaiknya orang yang mempunyai ghibah, mempunyai gunjingan, itu adalah minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah sebelum berdiri dari tempat duduknya. Diharapkan semoga Allah mengampuni hamba tersebut dari dosa-dosa tersebut. Seperti yang terucap dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebagian ada seseorang dari salah satu dari kaum itu menggunjing saudaranya yang Muslim dengan gunjingan yang buruk, maka mintalah isti'adzah, mintalah perlindungan dari Allah, karena sebetulnya isti'adzah itu menjadi pelebur dosanya. Jadi kalau orang sampai memang sudah kadung ya, atau terlanjur ngerasani ghibah, menggunjing orang, maka gimana? Ya sebaiknya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, semoga kau ampuni aku. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, semoga kau lindungi aku dari syaitan yang dirajam. Ya Allah, ampunilah aku dan orang yang aku gunjing. Ini semoga menjadi penebus dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Hammad bin Salamata annahu qala ba'a rajulun ghulaman faqala ar-rajulu lil mushtari laisa fihi 'aibun illa annahu nammamun fastahqarahu al-mushtari fashtarahu 'ala dhalika al-'aibi famakatha al-ghulamu 'indahu ayyaman thumma qala li zawjati maulahu anna zawjaki la yuhibbuki wa huwa yuridu an yatasarra 'alayki afaturidina an ya'dhifa 'alayka qalat na'am qala laha khudhi Musa wahliqi sya'aratin min batin lihyatihi idza nama thumma ja'a al-ghulamu ila zawji wa faqala inna imra'ataka tahadanat 'alayka yani ittakhadhat khadanan wa turidu an taqtulaka aturidu an yatabayyana laka dhalik qala na'am qala fatanawam laha fafa'ala faja'atil mar'atu bil Musa litahliqa asy-sya'arati fadhanna anna az-zawja fadhanna az-zawju annaha turidu qatlahu fa akhadha minha al-Musa faqatalaha faja'a awliya'uha faqataluhu faja'a awliya'ur rajuli fa waqa'a al-qitalu bainal fariqaini mau'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah bahwa pernah dia berkata, demikian perkataannya, ada seorang pemuda yang menjual hamba sahayanya. Kemudian pemuda tadi berkata pada sang pembeli, sesungguhnya hamba yang saya jual ini itu tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Kecuali hanya dia itu, sungguh dia itu adalah orang yang suka adu domba. Ternyata sang pembeli menganggap itu remeh, tidak apa-apa, yang penting dia giat kerja, kuat kerja. Maka pun mustarid tadi membeli hamba sahaya tadi dengan sudah mengetahui akan cacatnya, yaitu suka mengadu domba. Setelah dibeli oleh mustari, maka hamba sahaya tadi pun bertempat tinggal di tempatnya majikannya, yaitu mustari tadi, orang yang membeli. Kemudian setelah beberapa hari berdiam di rumah majikannya, hamba sahaya tadi pun tahu akan situasi di situ. Maka dia mendekati istri dari sang majikan. Majikan itu ya pembeli itu. Dan hamba sahaya tadi pun berkata, Nyonya, sesungguhnya suami Nyonya ini tidak mencintai Nyonya. Dia mau mempunyai istri simpanan. Apakah engkau ingin, wahai Nyonya, supaya suamimu itu belas kasih kepadamu?
tidak jadi punya simpanan. Maka sang istri pun berkata, oh iya, saya ingin. Maka hamba saya tadi pun berkata, kalau kamu ingin supaya dikasih oleh suamimu, wahai nyonya, maka ambillah pisau penyukur. Pisau yang bisa dilipat, yang tajam sekali itu. Ambillah pisau penyukur dan potonglah beberapa rambut dari jenggotnya suamimu yang sebelah dalam, yang dekat leher. Ketika tidur. Kemudian ketika istri pun, oh iya gitu caranya. Oh iya. Gantian sang hamba saya tadi pun mendatangi suaminya, ya majikannya itu. Dan dia berkata, Tuan, sesungguhnya nyonya itu menyimpan simpanan. Dan dia ingin membunuhmu. Kalau kamu tidak percaya, kamu ingin jelas seperti itu, maka suami pun berkata, oh iya, saya ingin tahu apakah benar. Kalau begitu, kata hamba saya, pura-puralah tidur engkau. Setelah pura-pura tidur, ternyata memang benar. Sang istri datang membawa pisau penyukur, yang sebetulnya maksudnya adalah mau mengambil sebagian rambut di leher sang suami. Yang sang suami menyangka ternyata memang suami istri yang mau membunuhnya. Maka ketika pisau penyukur didekatkan ke leher, dipegang sama suaminya, dan suaminya berkata, oh ternyata kamu mau membunuhku ya, gantian kamu yang saya bunuh. Maka pisau penyukurmu tadi direbut oleh suami dan dihantamkan ke leher istrinya. Istrinya pun meninggal. Kemudian keluarga sang istri mendengar itu datang dan mereka membunuh sang suami. Gantian, keluarga sang suami pun mendengar itu, mereka pun datang. Maka terjadilah peperangan antara keluarga sang istri dan keluarga sang suami. Gara-gara seorang yang suka adu domba. Mau itu. Alhamdulillah, monggo. Ini siapa yang mau bertanya, monggo. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memberi bantuan kepada kami. Sebetulnya kalau bantuan itu untuk saya pribadi, mohon tidak usah. Tapi kalau yang sudah ngasih, saya terima kasih. Tapi untuk selanjutnya tidak usah. Ya. Tapi kalau mau bantu pondok atau bantu musola yang saya bangun, monggo. Tapi kalau saya pribadi, saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, tidak usah. Ya. Semoga Allah sudah memberi saya kecukupan yang sangat cukup sekali. Ya. Jadi tidak usah. Terima kasih. Tapi kalau mau bantu pondok atau pondok lor, pondok pancur. Di sini itu ada 2 pondok. Ada pondok Gleget. Pondok Glegetnya ada pondok putra, ada pondok putri. Ada pondok komplek yang sebelah utara itu. Dan ada pondok pancur. Yang pondok pancur yang baru dibangun itu mau membangun musola. Kalau itu monggo, tapi kalau untuk saya pribadi, kalau yang sudah saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza, jazakumullahu thawaban atau jazaan aziman. Ahsanal jaza. Saya hanya bisa mengucapkan untuk yang pernah memberi saya mengucapkan semoga Allah membalas amal perbuatan Bapak Ibu dengan sebaik-baik balasan, ya, dengan balasannya agung. Amin, Allahumma amin. Ya, demikian. Nah, sekarang selanjutnya monggo yang mau bertanya silahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Niken. Oh iya, Ibu Niken. Gus, saya mau nanya, Gus. Kalau apakah tadi kan Gusmu menjelaskan tentang gibah, orang yang bergibah itu sangat berdosa. Nah, sekarang saya mau nanya sama Gusmu, bagaimana orang yang mendengarkan gibah itu, Gus? Itu pertama. Terus yang kedua adalah
tentang curhat. Biasanya itu ada kita curhat atau orang lain curhat. Tapi lama-kelamaan ya curhatnya pasti kan tidak hanya mengenai tentang misalkan tentang dengan keluarga pun biasanya curhat pasti mengenai dengan manusia yang lain. Nah itu kan jadi kita yang terlibat di dalam acara curhat, program curhat itu jadi bingung bingung melandasi apakah ini termasuk gibah ataukah mendengarkan keluh kesah itu gimana Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada orang yang ghibah, yang menggunjing, sebaiknya tidak usah ikut mendengarkan. Ya. Dan itu perjuangan itu. Ya, perjuangan itu. Dan Allah tahu kalau misalnya jenengan ada komunitasnya atau sekelompok ibu-ibu atau bapak-bapak yang menggunjing dan dia berusaha tidak mendengarkan. Itu memang suatu perjuangan. Seharusnya memang demikian. Karena apa? Kalau sampai ikut mendengarkan, itu menjadi ikut berdosa. Yang menggunjing dan mendengarkan kan sama-sama menggunjing. Karena menggunjing kalau tanpa pendengar ya juga tidak bisa. Makanya kalau ada yang menggunjing, sebaiknya tidak usah ikut mendengarkan. Ya, kalau situ memaksa misalnya hanya orang berdua, ya katakan saja mohon maaf. Kalau sudah pada sampai menggunjing, ini tidak baik. Lebih baik kita bicarakan hal-hal yang baik saja. Itu ya. Kemudian untuk masalah curhat, ya, sebetulnya curhat kan bisa hanya menampilkan masalahnya saja tanpa menyebut nama. Ya, tanpa menyebut nama sehingga dan bisa disamarkan. Misalnya yang dibicarakan itu kalau curhat kemudian membicarakan suaminya misalnya atau mantan suami, ya seakan-akan itu orang lain lah. Misalnya kalau suami manggilkan Dek, ya Deknya diganti dengan apa? Mbak atau apa, berarti kan seperti bukan mantan suami. Ya. Atau biasanya kalau manggil itu Dek, ya diganti dengan Mas gitu. Atau Mbak. Jadi bisa hanya menampilkan masalahnya tanpa menyebut nama dan tanpa menyebut nama. Ya. Kecuali sudah pernah saya sampaikan, Bu Niken, kalau hal-hal yang bersifat darurat, ya, bersifat darurat itu berarti ya, atau bersifat ada kerugian. Misalnya orang yang ditipu dengan kerugian yang sangat besar. Nah, dia melapor kepada yang berwenang, pada polisi misalnya. Itu kan memang seharusnya karena dia didolimi, ya. Jadi bukan, kalau masalah itu bukan membicarakan orang lain, tapi memang dia didolimi, dia melaporkan kedoliman orang atas dirinya. Ya, karena ada kerugian misalnya materi yang banyak yang dia tidak bisa menerimakan. Nah itu boleh untuk melaporkan karena ada kedoliman di situ, ada kerugian, ya. Atau bersifat darurat, ada bahaya, ya itu boleh melaporkan kepada yang bisa mengatasi. Kalau dimanapun kan memang lapornya kepada yang berwenang, ya, yang bisa mengatasi. Nah itu bukan berdosa karena ghibah melaporkannya, bukan, karena itu memang ada kedoliman atau ada darurat. Ya. Demikian. Ya. Nah, kalau tidak ada darurat, tidak ada kedoliman, ya bisa dicurhatkan dengan tanpa menyebut nama sehingga tidak ghibah. Demikian. Matur suwun Gus. Iya, sami-sami. Masih ada satu lagi Gus. Maaf Bu. Monggo, nggih. Kalau misalkan kita menceritakan misalkan dalam suatu organisasi partai misalkan Gus, oh ini partai oposisi kita ini misalkan yang kemarin kan ramai antara Jokowi dengan Prabowo, itu piye tuh Gus? Matur suwun. Maksudnya gimana maksudnya? Pada ya pada kalau misalkan ya
misalkan yang tim yang sebelah sana, wah itu pokoknya itu wes dielek-elekno banget gitu Gus. Nah kalau kayak gitu Jokowi juga dielekno. Nah kalau kayak gitu gimana Gus? Kita mendengarkan atau kita turut mendukung acara apa namanya apa sih namanya ya kayak gitulah Gus. Aku nggak bisa ngomong. Ya, Terus ya itu ya sama-sama berdosa ya. Yang pihak A ya berdosa kepada pihak B, tapi ya sebaliknya pihak B berdosa kepada pihak A ya. Jadi memang itu apalagi masalah politik ya, kalau sudah menyangkut politik kemudian ada rasa fanatik lah itu dengan mudah akan menimbulkan ribah ya, gunjingan. Tapi kalau ini pandangan saya pribadi ya, mereka berdua sama-sama dolimnya kalau sama-sama ngerasain itu ya. Dolim dalam arti ya yang ngerasain itu hibah, dia saling berdosa, dua-duanya saling berdosa. Apalagi urusan politik ya, urusan politik. Urusan yang baik-baik saja itu kadang-kadang bisa membawa dosa. Apalagi urusan politik yang sudah sangat menyangkut apa itu emosi orang itu, ya itu dah ya emang banyak dosa. Ya, emang seperti itu. Ya. oke, matur suwun Gus, matur suwun. Ya. Makanya jangan berpolitik tambah numpuk dosoe, nggak ditakoni. Gabung NU aja Bu. Ya mah jelas itu ucapannya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya Gus ya. Ya, makanya kalau kita sudah terlanjur menggunjing seseorang, itu setelahnya kita minta ampun untuk diri sendiri dan orang yang kita gunjing. Ya, misalnya saya terlanjur menggunjing siapa, ibu siapa, atau mbak siapa, atau pak siapa, astagfirullahaladzim, saya kok menggunjing ya? Udah, astagfirullahaladzim, li walahu, atau li walah, kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa bisa, atau Indonesia bisa. Ya Allah, saya telah menggunjing si fulan. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosaku, dan ampunilah dosa-dosa si fulan. Itu diucapkan misalnya sampai kalau menggunjing yang terlalu mungkin terlalu dalam atau terlalu menyakiti lah, yang kita khawatir kelak akan disidang di depan Allah dengan orang itu, kita persiapkan minta ampunan untuk diri kita dan orang itu. Mungkin istighfar sampai 100 ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim sampai 100. Kemudian untuk saya dan orang itu ya Allah yang saya gunjing. Karena ini kemudian kelak ketika disidang semoga menjadi kemudahan bagi kita. Karena orang yang disidang dengan kita, yang kita punya kesalahan terhadapnya, kelak kan tentu dibuka kesalahan kita terhadapnya. Ternyata, wahai si fulan, kamu pernah digunjing oleh orang ini, demikian. Tapi setelah dia menggunjing, dia memintakan ampun untukmu. Nah ini diharapkan semoga dia menjadi lunak dan dengan mudah memaafkan kita. Ya, jadi itu karena memang begini ya, ada cerita itu kelak di akhirat itu ada orang yang kemudian melihat surga yang begitu indah. Ya Allah, surga kok indah sekali ini. Wah, kalau melihat indahnya ini tidak mungkin masuk ini kecuali seorang nabi nih. Karena begitu indahnya surga itu. Sehingga dia merasa bahwa itu surga itu tidak pantas yang masuk kecuali para nabi. Maka Allah berkata, kamu ingin masuk surga itu? Ingin ya Allah. Bisa kamu punya masuk surga itu, tapi syaratnya kamu ampuni orang yang pernah bersalah itu kepadamu. Itu si fulan pernah mendolimi kamu begini. Oh, ya saya ampuni Allah, yang penting saya bisa masuk surga itu. Nah, kemudian dia mau masuk. Jangan masuk sendiri. Kamu masuk situ kan lantaran juga lewat kesalahan orang itu si fulan. Orang fulan itu tidak masuk itu sama kamu. Nah, demikian ya. Jadi kalau kita menggunjing, terlanjur menggunjing, kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita dan orang yang kita gunjing. Semoga permohonan kita kepada Allah agar mengampuni dosa kita dan dosa orang yang kita gunjing menjadi kemudahan kelak kita ketika dalam persidangan di hadapan Allah. Tapi yang paling baik memang tidak menggunjing. Itu paling baik ya. Aduh, ini baru kemarin saya menggunjingkan orang, minta maaf, astagfirullahaladzim. Kena deh ke saya sekarang. Gusmu, saya ada satu pertanyaan lagi ya, antara bergunjing dengan tadi dengan zina ya. Gusmu bilang kalau zina itu kalau setelah zina memohon maaf dan dimaafkan.
gitu ya. Iya, Kalau iya. gibah tidak. Ya. Sekarang yang saya mau tanya, kalau seandainya zina itu dia udah minta maaf sama Allah, kemudian diulang lagi, bagaimana ceritanya? Ya, zina itu dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak hanya istighfar. Dosa besar itu harus ditaubati dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ya. Maka tidak bisa dengan apa kalau dosa kecil, Mas. Misalnya kalau dosa kecil itu ya kita cuci mata ya. Kalau bagi cewek lihat cowok, bagi cowok lihat cewek itu cuci mata. Itu dosa kecil. Nah, dengan wudhu saja insya Allah sudah terhapus dosa. Tapi kalau zina, dalam arti zina yang benar sungguh zina ya, yang itu seperti itu dosa besar. Itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi kok kemudian melakukan lagi, ya berarti dia belum bertobat. Ya, walaupun memang Allah tidak akan bosan mengampuni hambanya. Tidak akan bosan selagi hambanya meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa besar itu adalah proses pengampunannya itu tidak mudah. Harus bertobat sungguh-sungguh dari hati. Walaupun nanti misalnya karena dia tercoba lagi tertarik pada seseorang melakukan zina, itu kan apa namanya? Yang penting ketika dia bertobat sudah. Tobat itu ada 3 ya. Tobat itu ada 3 bagian. 1 untuk hal yang telah terjadi, dia menyesal. Ada rasa penyesalan untuk hal yang telah terjadi. Untuk yang saat itu dia harus segera meninggalkan. Untuk kedepannya dia mempunyai niat yang kuat untuk tidak akan melakukan lagi sampai mati. Nah itu. Walaupun misalnya setelah berapa tahun kena cobaan lagi, ternyata melakukan lagi, ya dulu tobatnya sudah benar, tapi dia ternyata kena cobaan lagi, melakukan lagi, ya tobat lagi. Itu. Jadi Allah tidak akan bosan-bosan mengampuni hambanya selagi hambanya meminta ampun. Cuma untuk permintaan ampun dosa-dosa yang besar itu prosesnya tidak semudah dosa kecil. Kalau dosa kecil itu ya dengan hanya wudhu, istighfar bisa terhapus. Tapi kalau dosa besar prosesnya itu harus benar-benar dari hati. Nah ini yang repot ya. Benar-benar hati. Jadi dia betul-betul menyesal yang telah terjadi dan saat itu dia segera tidak melakukan dan untuk ke depan dia mempunyai niat yang kuat sekali ya bahwa tidak akan melakukan sampai mati. Ya, demikian itu tobat. Ya, jadi kalau dosa besar itu memang sebaiknya segera dihindari. Ya, makanya karena dalam Al-Quran sendiri mengatakan kalau kau menghindari dosa-dosa besar maka Allah mengampuni dosa-dosa kamu yang kecil. Amin. Terima kasih atas keterangannya yang bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Sekarang Bu Maka yang nanya, Gus. Iya, monggo. Nah, sekarang yang jadi penasaran saya itu gimana kita bisa melihat itu dosa besar, karena kan yang lagi ngaji nih. Menambah ilmu sampai akhir hayat. Jadi kalau dinyatakan gimana caranya? Ini dosa besar atau kecil? Tadi yang contohnya kan ini yang udah kecil itu yang begini, yang besar. Tapi orang kadang-kadang ini masih dosa kecil kok, ini dosa besar kok. Dan kadang-kadang kan seperti itu. Untuk meyakinkan ini besar dan kecilnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disepakati ulama sebagai dosa besar, dosa terbesar adalah kufur atau syirik. Itu dosa terbesar. Tapi hati-hati jangan terjebak ya. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang dengan mudah mengkafirkan atau mensyirikan orang. Ini hati-hati. Karena bahaya juga mengkafirkan orang yang tidak kafir itu menjadi kafir sendiri. Mensyirikan orang yang tidak syirik menjadi syirik sendiri. Maka hati-hati. Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang atau menganggap syirik orang. Karena apa? Tadi Kanjeng Nabi berkata kalau ada seorang muslim mengkafirkan saudaranya, maka nanti pasti salah satunya kafir. Kalau yang dianggap kafir itu tidak kafir, maka yang menganggap kafir itu kafir sendiri. Demikian, itu bahaya. Jadi dosa terbesar itu adalah kafir dan syirik. Ya, itu
Itu ada definisinya. Kafir itu bagaimana, syirik bagaimana. Jadi tidak sembarangan ya. Kemudian setelah itu ada 2 dosa besar pengikut atau nomor 2 yaitu apa? Membunuh dan berzina. Itu dosa terbesar setelah kufur. Membunuh dan zina. Karena apa? Karena kalau membunuh itu benar. Dia kejam, tapi dia gagah. Kalau berzina itu tidak kejam, tapi hina. Di situ ada unsur kehinaan. Dan dua-duanya itu sama-sama dosa besar. Ya, itu jelas itu disepakati ulama bahwa kufur jelas dosa terbesar dan itu tidak diampuni Allah kecuali dia bersyahadat. Nah, untuk berzina dan membunuh itu juga dosa besar. Ya. Proses taubatnya harus benar-benar. Ya. Kemudian menyakiti hati orang tua itu juga dosa besar. Ya. Bahkan kalau menyakiti hati orang tua itu ada hadisnya mengatakan bahwa dosa menyakiti hati kedua orang tua itu siksaannya tidak usah menunggu mati. Langsung diwujudkan Allah dalam ketika masih hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosa besar. Ya, kalau istilah orang Jawa, molimo itu juga dosa besar. Molimo itu madat, narkotik, minuman keras, main, judi, madon, zina, kemudian maling, mencuri. Mencuri itu ya mencuri, termasuk korupsi itu mencuri. Ya. Itu dosa-dosa besar itu. Yang disepakati ulama. Demikian. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Dan juga ini ya, perbedaan antara kaum ahlus sunnah wal jamaah dengan yang lain adalah diantaranya apa? Kalau orang ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan, sebesar apapun dosa orang, dia tidak akan luntur imannya, kecuali dosa kufur sendiri. Ya. Jadi seseorang itu walaupun melakukan dosa sebesar apapun, ya, dia tetap kita anggap sebagai orang yang beriman. Karena di zaman sahabat itu ada, yang namanya sahabat Nu'man. Sahabat Nu'man itu Masya Allah. Ya. Dia suka minum. Tapi oleh Kanjeng Nabi disuruh untuk dihukum. Nah, hukumnya itu pakai cambuk. Dicambuk 80 kali punggungnya. Habis dicambuk, minum lagi. Tapi dicambuk, dia ridho. Dia rela dicambuk karena dia salah. Dia merasa salah. Tapi dia minum lagi karena dia belum bisa meninggalkan minum. Sampai ada sahabat yang mengatakan, "Hei Nu'man, kamu itu," ya dijelek-jelekan sama Kanjeng Nabi. Jangan seperti itu. Nu'man itu imannya mendarah daging. Jadi dosa sebesar apapun tidak bisa menafikan keimanan. Ya. Kecuali dosa yang memang berupa kufur atau musyrik itu, yaitu menafikan keimanan. Kalau kufur itu kan ya itulah, ada menganggap Tuhan lebih dari satu, menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Nah, itu seperti itu. Ya, ini yang kadang-kadang banyak disalahpahami ya. Kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan suka wasilah. Wasilah itu tidak mempertuhan. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah kamu menuju Allah batu loncatan. Jadi kita misalnya wasilah kepada para wali. Kita ziarah ke makam wali. Itu adalah apa? Bahwa para wali itu orang-orang yang sangat bersih dari dosa, sangat dekat dengan Allah, sangat terijabah doanya. Nah, kita minta bantuan pada para wali. Wahai para wali, doakanlah aku. Semoga aku menjadi hamba Allah yang solih, menjadi hamba bertakwa. Itu namanya wasilah. Itu tidak mempertuhan itu. Tetap meyakini bahwa para wali, para ulama, bahkan para nabi itu makhluk. Tidak boleh kita sembah. Tapi kita minta tolong boleh. Ya. Jadi ini hubungan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau iyyaka na'budu maknanya ya Allah hanya kepadamu aku menyembah.
Kalau wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu aku minta tolong. Ini memang ada kata-kata hanya, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah. Ini zahirun wa batinan. Secara zahir, secara batin harus hanya kepada Allah menyembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu aku minta tolong, ini batinan. Wa amma zahirun, kalau secara zahir boleh kita menggunakan sarana. Ya, misalnya kita sakit. Kita minta kesembuhan kepada Allah, tapi juga melalui ikhtiar dengan minum bodrek misalnya, minum jamu. Nah ini bukan berarti kita mempertuhan bodrek atau jamu. Karena apa? Kita punya keyakinan yang menyembuhkan Allah. Yang menciptakan bodrek, menciptakan jamu Allah. Yang menciptakan khasiat untuk menyembuhkan dalam bodrek dan jamu itu Allah. Ya. Jadi itu hanya sarana, bukan mempertuhan. Nah ini makanya sama. Kita percaya kepada, kecuali kalau kita percaya bahwa bodrek itu bisa menyembuhkan tanpa kehendak Allah. Dia memang punya kemampuan menyembuhkan. Nah, itu musyrik. Ya. Orang percaya apa? Orang percaya keris, ake. Selama dia punya keyakinan bahwa keris, ake itu hanya sarana yang memberi kesuksesan, yang memberi kelancaran itu hanya Allah, ini hanya sarana, maka itu bukan musyrik. Karena itu hanya sarana. Pada kenyataannya dulu dalam sejarah Nabi Musa, padahal Allah mampu memberi kemenangan Nabi Musa tanpa tongkat, tapi dikasih tongkat sebagai alat untuk jalan kemenangan Nabi Musa. Nah itu bukan mempertuhan tongkat, bukan. Hanya sebagai sarana. Nabi Sulaiman punya cincin, yang pada kenyataannya ketika cincin itu lepas dipakai oleh jin, maka jinnya berubah diri menjadi seperti Nabi Sulaiman. Sehingga kerajaannya itu 40 hari dikuasai oleh jin itu. Nabi Sulaiman kerepotan. Ya. Kemudian ketika cincin itu bisa diambil lagi, dipakai Nabi Sulaiman, nah baru kerajaannya kembali. Jadi seakan cincin tadi adalah merupakan kunci dari kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi ya, bukan berarti Nabi Sulaiman mempertuhan cincinnya, bukan. Bahwa cincin itu adalah ciptaan Allah. Di situ ada khasiatnya yang sebagai kunci kerajaan adalah juga kehendak Allah. Jadi semua dalam kendali Allah. Makanya Nabi Sulaiman bukan mempertuhan cincin. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Bahkan para nabi pun ternyata juga menggunakan wasilah. Itu tidak apa-apa. Seperti kita ini. Kita merasa sebagai orang yang banyak dosanya. Banyak kesalahannya. Keyakinan kepada Allah tidak seyakin mereka-mereka yang orang yang dekat kepada Allah. Sehingga kita wasilah kepada mereka. Kita ziarah ke makamnya. Kita berbicara kepada, nah ini, wasilah ini ada 3 macam. Kita ziarah ke makam wali, kemudian kita doa kepada Allah di makam itu, termasuk bisa mustajab. Ya. Boleh kita juga berbicara kepada wali yang dalam kubur tadi. Misalnya, ya Syekh, Mbah Sunan ini, saya mohon kepadamu, doakanlah kepada Allah agar aku. Nah, ini wasilah namanya. Wasilah. Ya, itu boleh. Makanya mungkin pernah saya ceritakan dulu ya, ada seorang kiai yang mengajar santrinya. Yang santrinya merasa sudah cukup mengaji, kemudian dia pamit pada yang sang kiai, Pak Yai, saya tak pulang, mohon doa restu, semoga saya berdakwah di masyarakat bisa mendapat manfaat dan barokah. Iya, saya doakan. Tapi ingat ya, kalau kamu dapat masalah, berdoa, wasilah kepadaku. Oh demikian ya, iya. Maka ketika pulang, ternyata dalam perjalanan pulang, sang murid tadi setiap ada kesulitan, kalau menyebut gurunya, ya Syekh Aghithni, wahai guru saya, tolonglah saya, maka selesai masalah. Nah, dia kemudian punya pikiran, lawang saya minta tolong pada guru saya aja udah selesai masalah. Apalagi kalau saya minta tolong langsung kepada Allah. Wah, tentu lebih sukses. Ternyata setelah misalnya ada jembatan yang runtuh, dia kemudian harus terpaksa menyeberangi sungai. Yang sungai ternyata sangat dalam sekali. Ketika dia Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, ternyata dia hampir tenggelam. Kemudian dia coba menyebut nama, ya Syekh Aghithni, wahai guruku, tolonglah saya. Ternyata sungainya menjadi seperti dangkal. Nah, maka dia pun merasa ada yang kurang paham. Dia kemudian balik kepada gurunya dan sowan lagi.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kenapa kembali? Anu Syekh, saya sepertinya ada yang belum paham. Maksudnya gimana? Kalau saya menyebut nama Syekh kok malah masalah terselesaikan? Kalau saya langsung menyebut nama Allah, kok kenapa belum terselesaikan? Masa Syekh lebih ampuh daripada Allah? Oh, tidak mungkin. Ya. Begini nak ya, saya kasih tahu ya. Kalau kamu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, apakah kamu sudah kenal Allah? Kenal kamu? Ya belum. Nah, kalau kamu menyebut nama saya, ya Syekh Aghithni, wahai guruku tolong saya mendengar. Karena saya kenal kamu. Dan saya tahu. Ya, karena memang gurunya itu orang yang dekat dengan Allah sehingga dibuka hijabnya. Kalau muridnya manggil dari jauh, dia mendengar. Ya. Lah, ketika saya mendengar permohonan pertolonganmu, saya minta tolong kepada Allah. Dan ketika saya mengatakan, ya Allah, Bismillah, dengan nama Allah, saya kenal Allah. Nah, karena kenal, maka mudah tersampaikan. Nah, seperti itu. Karena orang yang kenal Allah itu dinamakan orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah. Itu makom tertentu dalam ilmu tasawuf. Kalau kula jenengan ini masih orang biasa. Orang arif billah itu orang yang sudah melalui proses panjang, perjuangan melawan nafsunya. Jadi proses pendekatan kepada Allah itu memang melawan nafsu, melawan diri sendiri. Dan itu berat sekali. Maka Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ketika setelah perang Badar, di mana orang Islam satu melawan 10 ya, satu orang melawan 10 orang itu. Seakan-akan kan tidak mungkin menang, tapi ternyata menang. Dan Kanjeng Nabi berkata, setelah perang Badar ini, berarti kita keluar dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Maka sahabat pada kaget loh. Satu orang melawan 10, kok dikatakan kecil? Ini ada perang lebih besar lagi. Perang apa itu Kanjeng Nabi? Ya perang melawan diri sendiri. Perang melawan ego. Perang melawan ujub, bangga akan diri sendiri. Itu Masya Allah ya. Itu sebetulnya itu adalah ngaji kita yang seharusnya kita jalani setiap hari. Ya, tapi ya seperti itu. Makanya ngaji itu ada tahap-tahapannya ya. Kalau dalam Islam itu. Ada ngaji syariat, yaitu tentang hukum-hukum. Ya, seperti kita ini, ngaji syariat. Ada ngaji thariqah. Nah, thariqah itu menjalankan syariat secara lebih ketat lagi. Ya, ada ilmu yang rahasia, yaitu pada tingkatan orang-orang yang arif billah. Nah, itu namanya wasilah. Wasilah seperti itu. Makanya itu tidak syirik. Kalau kita ziarah, kita wasilah, kita percaya kepada akik, kita percaya kepada keris, asal tidak mempertuhan, asal kita punya keyakinan bahwa semua atas kehendak Allah, itu tidak syirik. Demikian. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Esti nih kayaknya Pak Ustadz. Silakan Mbak Esti, mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusmo, ini saya ada satu pertanyaan titipan. Mungkin agak keluar dari tema. Cuman bagaimana hukumnya dengan hukumnya bertato? Jadi ada teman saya ini kebetulan mempunyai tato di badannya dan Islam sendiri melihat tato itu seperti apa? Dan yang kebetulan yang bersangkutan ini sebenarnya insya Allah sudah mulai bertobat dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu. Tapi karena tatonya masih ada di badannya, jadi yang bersangkutan mau tahu bagaimana Islam melihat hukumnya tato itu tersebut. Matur nuwun Gus. Sami-sami. Ya, sebaiknya dihapus. Ya, kalau memang ingin bertaubat, biar nanti ketika meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Bersih hatinya, juga bersih fisiknya. Ya. Kalau yang sudah terlewat, yang penting punya rasa penyesalan. Menyesal kepada apa yang terjadi. Itu memang pokok dari tobat itu adalah penyesalan. Ya. Menyesal apa yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tidak akan mengulangi lagi. Ya, semoga dengan kesadaran itu menjadi orang yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Amin. Jadi memang sebaiknya tatunya lebih baik dihapus ya Gus? Iya, iya.
Gus ya. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Ini mohon maaf, kelihatannya jamnya sudah lewat ya. Pastinya mau Jadi mohon nanya. maaf, Jangan apa-apa. bisa dilanjutkan waktu. Jadi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Gus. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit ya. Assalamualaikum semua. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Sami. Maaf lahir batin buat semua. Semuanya mau belajar pamit ya, Alif. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz masih ada? Belum ya? Iya. Mana? Kitabnya ini tadi, saya lupa lagi nama kitabnya. Nama kitabnya Al-Hikayat wal Ahadits. Ini susunan bapak saya sendiri. Jadi kalau dicari di toko-toko tidak ada. Oh, Al-Hikayat apa tadi? Wal Hadits ya? Al-Hikayat wal Ahadits. Awal Ahadits. Oh, jadi ini nggak ada di toko-toko Pak ya? Kalau dikirim tulisan mungkin bisa lewat WA gitu ya. Oh iya. Mungkin ada PDF-nya kali, Ustadz, di internet mungkin ya? Atau enggak? Ya mungkin saya tak minta tolong anak santri biar bisa jadi dalam bentuk PDF gitu. Iya, mungkin enak juga kalau misalnya punya PDF-nya. Iya. Iya. Ya ngoten. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ustadz. Sami-sami. Hikayat.